Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Anugerah Tuhan yang Tuhan curahkan kepada kita, itulah yang menjadi inspirasi dalam hidup kita sebagai orang Kristen, untuk kita bertanggung jawab atas karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, menjadi orang percaya itu merupakan berkat yang tak dapat dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya, janganlah kita hidupi kehidupan Kristiani kita dengan mendua hati atau hidup secara duniawi. Saudara, sukacita dan damai sejahtera Kristus itu diberikan dengan cuma-cuma bagi kita. Dan itu memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus di tengah-tengah gelombang dunia ini. Orang percaya tidak sedang berburu damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu dikaruniakan oleh Kristus dan di dalam Kristus. Ketika Kristus itu tinggal di dalam hati kita. Saudara, sebagai orang percaya, kita tidak lagi di bawah tuntutan hukum Allah. Melainkan kita berada di bawah anugerah Allah untuk kita diberkati dengan firman-Nya. Saudara, jangan lupa bahwa orang percaya adalah anak-anak Allah yang merupakan ahli waris kerajaan Allah. Juga terus mengalami transformasi oleh Roh Kudus agar semakin serupa Kristus. Saudara, bukankah menjadi orang percaya merupakan berkat yang sangat luar biasa? Saudara, mari kita membaca Ibrani pasal 13 ayat 20 sampai dengan 25. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung serta domba, segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati. Sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius, saudara kita, telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca adalah bagian yang paling terakhir dari surat Ibrani. Dan di dalamnya selain ada salam dari penulis dan salam dari saudara-saudara di Italia, juga di bagian akhir ini kita menerima pesan yang sangat-sangat penting, yang merupakan tulang punggung di dalam kehidupan Kristiani kita sehari-hari. Saudara, apakah pesan itu bagi kita? Yang pertama, Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati juga bekerja dalam kehidupan orang percaya untuk melengkapinya dengan segala yang baik, yaitu kehendak-Nya, dan bekerja di dalam kita. Saudara, firman Tuhan berkata, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, Allah itu juga yang bekerja di dalam diri kita sebagai orang percaya. Saudara, sehingga kita memiliki gambaran betapa dahsyatnya pekerjaan yang Allah kerjakan di dalam diri orang percaya. Dari mana kita tahu? Yaitu kita bisa melihat betapa dahsyatnya kuasa Allah yang membangkitkan Yesus, yang adalah Tuhan kita, dari antara orang mati. Saudara, ketika berbicara Yesus dibangkitkan Allah dari antara orang mati, hal ini berbicara bahwa apa yang telah dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib berkenan
kepada Allah. Maka itu Alkitab mengatakan Allah membangkitkan Yesus. Saudara, disebut Yesus itu adalah kemanusiaannya. Saudara, tetapi Alkitab juga banyak berbicara Yesus telah bangkit dari antara orang mati, membuktikan bahwa dia adalah Allah yang sejati. Saudara, Kristus dibangkitkan oleh Allah sebagai manusia karena karyanya di atas kayu salib berkenan kepada Allah. Namun Alkitab berbicara, Yesus Kristus dia bangkit dari antara orang mati, menunjukkan dia adalah anak Allah. Dia adalah Allah yang sejati, yang tidak bisa dicengkram oleh kematian itu. Dan saudara, Allah yang bekerja di dalam Yesus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Allah itu bekerja di dalam diri kita sebagai orang percaya. Saudara, Allah bekerja dalam diri kita untuk melengkapi kita, untuk melakukan kehendak-Nya. Bukan saja itu, supaya dia bekerja di dalam kita, sehingga kita boleh memperkenankan hati Tuhan melalui Yesus Kristus. Saudara, hidup kita sebagai orang percaya, kita tidak lagi bersandar kepada kekuatan kita sendiri, tetapi kita bersandar kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, menjadi serupa dengan Kristus adalah keniscayaan. Ketika kita sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, Tuhan Allah, dia sedang bekerja dalam hidup kita, memperlengkapi kita, supaya kita di dalam dunia ini dimampukan dan memiliki kesukaan untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara, izinkanlah Tuhan bekerja dalam hatimu dan di dalam hidupmu, yaitu melalui iman. Dan hiduplah rohani, rela dipimpin oleh Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan, karena melalui firman Tuhan Roh Kudus memakainya untuk memimpin kita di dalam jalan hidup kita. Yang kedua, saudara, sebagai orang percaya, kita harus memelihara sikap hati kita untuk menuruti firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, dan aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Saudara, di dalam kekristenan, pusat hidup kita adalah Kristus. Di mana Kristus, dia bekerja dalam hidup kita karena dia hidup di dalam hidup kita. Namun saudara, di dalam kekristenan juga menekankan kita perlu bertanggung jawab atas kehidupan kita. Saudara, Allah bekerja di dalam orang percaya, bukan supaya orang percaya tidak bertanggung jawab, tetapi supaya orang percaya dimampukan untuk bertanggung jawab untuk kehidupan rohaninya. Disitulah saudara-saudara firman Tuhan menasihatkan kita supaya firman Tuhan yang ditulis ini disambut dengan rela hati, yaitu dengan kerinduan untuk melakukannya. Saudara, itu tanggung jawab orang Kristen. Saudara, kita tidak pernah bisa bertumbuh dalam iman kita tanpa kita dengan rela hati menyambut firman Allah dalam hidup kita. Allah bekerja dalam hatimu dan hatiku, supaya engkau dan saya memiliki kerelaan menerima firman Tuhan, menyambut firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Saudara, kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang tidak bertanggung jawab. Jikalau kita menjadi orang Kristen yang tidak bertanggung jawab untuk iman dan kerohanian kita, kita sebenarnya sedang menyia-nyiakan anugerah Allah. Kita sebenarnya sedang tidak mengizinkan Tuhan bekerja di dalam hati dan kehidupan kita. Saudara, ingatlah, Tuhan yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, dia sedang bekerja dalam hidupmu. Dan saudara, disitulah saudara, dia mendorong engkau dan saya untuk kita bertanggung jawab di dalam iman dan kerohanian kita. Sehingga kita melaksanakan bagian kita, membaca firman, hidup dalam doa, beribadah, bersaksi, menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau tolong kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan, Engkau bekerja di dalam kehidupan kami sebagaimana Engkau bekerja membangkitkan Kristus. Dan kami bersyukur karena Engkau bekerja dalam hati kami. Kami dimampukan untuk rela menyambut firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.